Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita bangun dengan kesehatan, tanpa kurang satu apapun, itu berkat kita. Ataupun mungkin kita bangun dalam keadaan sakit atau kurang sehat atau bagaimanapun, percaya bahwa firman Tuhan, waktu kita dengarkan, Dia adalah Allah sendiri. Ada kesembuhan, ada kelepasan, ada kemenangan ya. Kisah Para Rasul 16 ayat 14 untuk kita semua. Kisah Para Rasul 16 ayat 14, saya percaya apapun di dalam dunia ini, jika Tuhan menghendakinya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Berharap pada Tuhan. Mari kita baca kepada firman Tuhan, berkat yang besar di pagi hari ini, waktu kita bisa datang menghadap Tuhan, menerima firman-Nya. Haleluya. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Bapak Ibu Saudara, Paulus ini di dalam pelayanannya berkeliling. Ada kadang saatnya dia memasuki suatu kota, tapi dengan baik. Ada kadang kalanya Roh Kudus, menurut firman Tuhan, Roh Kudus menutup jalan sehingga Paulus harus geser ke kota berikutnya, berubah arah ke kota berikutnya. Luar biasa ya, perjalanan seorang rasul seperti Paulus, benar-benar berjalan erat dengan Roh Kudus, sehingga kemana dia mau melangkah, kalau Roh Kudus tutup, dia ikuti suara Roh Kudus, dia pergi ke kota yang berikutnya atau ke kota yang lain. Begitulah pelayanannya dia, sangat luar biasa. Dan tibalah dia di kota Tiatira. Di situ dia menyampaikan firman Tuhan. Dan Lydia, seorang perempuan kaya, penjual kain ungu, barang yang sangat mahal pada saat-saat itu. Dan dikatakan Tuhan membuka hatinya sehingga dia memperhatikan apa yang dikhotbahkan oleh Paulus. Ini pelajaran menarik. Ini cerita yang menarik Bapak Ibu Saudara. Waktu seseorang dipakai dengan kuasa Roh Kudus, waktu Roh Kudus memakai Paulus untuk menceritakan isi hati Tuhan, kehendak Tuhan, apa yang harus dikerjakan, bagaimana anak Tuhan harus bertumbuh. Demikianlah Lydia mengikuti, memperhatikan apa yang Paulus ajarkan, yang asalnya tentu dari Tuhan. Ya, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bisa seperti seorang Lydia ini, dikatakan Tuhan membuka hatinya. Kiranya pagi hari ini Tuhan yang membuka hati kita untuk hal-hal surgawi, untuk pekerjaan-pekerjaan surgawi. Kita hidup di dunia, iya. Lydia hidup di dunia, Paulus hidup di dunia. Tetapi ada campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Dan hal itu masih nyata dan terjadi hari ini. Kita tidak boleh bilang, Lydia itu kan hidup di dalam perjanjian baru, gereja mula-mula. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tidak ada ayat firman Tuhan yang katakan apa yang dimiliki oleh dia tidak bisa dimiliki oleh kita. Apa yang ditulis dalam firman Tuhan itu nyata buat kita hari ini. Hari ini. Kita hidup di tengah-tengah zaman pandemi. Kita percaya sama mujizat Allah. Allah tetap sama ya. Marilah, Yesaya 26 ayat 3 katakan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Kalau Tuhan sanggup membuka hati kita, Dia juga sanggup memelihara hati kita dengan damai sejahtera. Marilah kita serahkan hidup kita
damai kita ya, supaya kita nggak gelisah hari ini. Kita tidak ketakutan, tidak gelisah. Kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan sanggup membuka hati kita. Tuhan sanggup juga menjaga, asalkan kita rela. Sekalipun Tuhan mau membuka hati kita, Bapak Ibu, tapi kalau kita masih mengeraskan hati, maka nanti akan terjadi gesekan antara kita dengan Sang Pencipta. Dan itu tidak baik. Banyak anak-anak Tuhan yang bergesekan dengan Tuhan. Mereka menerima firman Tuhan, tapi mereka berontak dan mereka kabur lari. Tapi saya percaya, yang mendengarkan roti hidup pagi hari ini, waktu mendengarkan suara Tuhan, jangan mengeraskan hati. Datang kepada Tuhan, berkata, iya Tuhan, aku mau Tuhan perbaiki. Aku mau terus ada dalam Tuhan. Aku mau jaga hatiku. Aku mau jaga kesucian, kekudusan. Dan Tuhan akan menjaga damai sejahtera. Hidup kita hari ini akan penuh damai. Damai yang seperti sungai itu, Bapak Ibu Saudara. Marilah kita berdoa, kiranya apa yang dialami Lydia juga menjadi milik kita. Suami, istri, anak-anak kita, cucu kita, keluarga kita, arisannya kita, komunitas kita, gereja kita, pelayanan kita ya. Bahwa Tuhan membuka hati kita terhadap hal-hal rohani yang daripada surga, yang asli seperti Alkitab ceritakan, tidak dikurangi, tidak dilebihkan. Itu juga bisa terjadi pada kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengangkat tangan kami mengucapkan syukur Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan. Dan pagi hari ini kami datang, kami mau membuka hati kami. Bukalah hati kami seperti Tuhan membuka hati Lydia, supaya kami menerima hikmat dari surga, dari atas. Sehingga benar Tuhan, akan ada perbedaan. Hikmat manusia yang dipenuhi roh Allah berbeda dengan hikmat manusia di dunia ini. Berikan hikmat itu Tuhan. Bukakan hati kami. Kelimpahan surga pun akan menjadi milik kami tanpa hentinya. Terima kasih Bapa, jamahan-Mu buat kami yang susah hati, yang sakit, yang dalam pergumulan, di dalam nama Yesus. Tuhan jagai kami dengan damai sejahtera Allah. Keluarga kami, jemaat-Mu, Tuhan jagai. Terima kasih Tuhan, hari ini kami menerima berkat yang sangat besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami pun percaya Tuhan yang menolong semua proses vaksin bagi bangsa Indonesia. Tuhan yang menolong kami, dilindungi dari segala macam virus, dijauhkan, dan bagi yang sakit ada kesembuhan dalam nama Yesus. Kami terima berkat Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Lukas 21:34 sebagai penutup. Jagalah dirimu supaya jangan hatimu syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Mari Bapak Ibu Saudara, kita jaga hati kita ya. Salam kemenangan dalam Kristus. Layani jiwa-jiwa, bawa kepada Tuhan. 1-2 jiwa berharga di mata Tuhan. Berikan dirimu dipakai. Haleluya, glory, haleluya, haleluya. Di dalam hidupku selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu.
selalu menyenangkanmu. Ku rindu selalu